Dalam berita itu disebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Habibur Rahman menginstruksikan kepada orang-orang, kepada kader-kader Partai Gerindra untuk memecat pasangannya, entah itu suami atau istri, kalau istrinya atau suaminya tidak mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bahkan untuk semua orang-orang yang hadir di sana gitu ya, diinstruksikan kalau punya menantu yang nggak pilih Prabowo, pecat saja. Ini apa-apa? Harusnya kan orang tua tidak mencampuri urusan pribadi anaknya. Ini malah disuruh pecat hanya gara-gara beda pilihan capres. Saya pikir ini wartawannya salah tulis ini kayaknya. Saya curiga ini hoax gitu. Makanya kemudian saya cari tahu akhirnya gitu ya. Yang sebelumnya pengen tidur-tiduran jadi nggak jadi gitu, karena cari berita gitu ya. Dan akhirnya ketemu. Ternyata memang apa yang dituliskan oleh pemberitaan di Detik dan beberapa media mainstream belakangan ini itu benar gitu. Ada videonya. Jadi supaya ini tidak menimbulkan fitnah di antara kita, mari kita simak dulu video berikut ini. Kalau ada mantunya yang nggak dukung Pak Prabowo, pecat, ya nggak? Kalau ada mantunya nggak dukung Pak Prabowo, kalau ada suaminya kagak dukung Pak Prabowo, berani nggak? Iya. Ini bercanda tapi agak serius karena memang ini untuk kebaikan. Nah, gimana gitu ya? Kalau kalian dengar video ini untuk pertama kalinya, pasti kan kaget. Apa-apaan instruksi kayak gini? Bahkan di video tersebut Habibur Rahman mengatakan bahwa ya ini bercanda tapi agak serius. Itu maksudnya gitu ya, ya serius gitu. Emang sih penyampaiannya bercanda, tapi maksudnya serius. Maksudnya gitu ya, memang Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini ingin orang-orang yang tidak memilih Prabowo itu istrinya, suaminya, pasangannya, atau menantunya dipecat aja. Meskipun penyampaiannya itu secara bercanda, tapi serius katanya. Dan yang aneh bagi saya gitu ya, Habibur Rahman dengan pedenya mengatakan bahwa ini semua untuk kebaikan katanya. Kebaikan kok cerai? Ini kebaikan macam apa ini? Apa ini kebaikan versi Hambalang atau gimana? Dan pernyataan ini bagi saya cukup serius karena memang disampaikan di forum resmi, di acara konsolidasi Partai Gerindra resmi gitu. Jadi kalau dia bilang ini bercanda, ya itu jadinya kan lucu gitu. Maca acara forum resmi kok bercanda. Jadi yang bercanda nampaknya penyampaiannya, tapi arahan dan instruksinya itu resmi. Itu memang benar-benar ingin disampaikan dan memang mengajak orang-orang yang tidak memilih Prabowo untuk diceraikan, cerai, dipecat-pecat. Ya saya sih paham gitu ya. Mungkin Gerindra, Prabowo itu sekarang lagi panik karena suara surveinya itu agak stagnan gitu ya. Bahkan agak menurun gitu kan. Sementara Pak Ganjar sebaliknya sudah agak menanjak karena sudah melakukan konsolidasi dan kampanye-kampanye di beberapa daerah. Meskipun cuma seminggu sekali, ternyata itu sudah berdampak. Wajar kalau kemudian Gerindra panik sampai kemudian mengeluarkan instruksi seperti ini. Tapi kan mestinya solusinya tuh bukan cerai dong. Solusinya harusnya ya diyakinkanlah, itu fungsinya kampanye, itu fungsinya diskusi dan menyampaikan informasi gitu. Kalau ini kemudian diceraikan, itu kan artinya dia benar-benar nggak jadi dukung Prabowo dong. Ya nggak apa-apa juga sih. Ya enggak, maksud saya untuk level Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dengan cara pola pikir yang seperti itu, bagi saya itu sangat-sangat memalukan sekali gitu. Ya karena yang namanya kampanye, pilihan capres, ini kan soal meyakinkan gitu. Bukan kalau kemudian ada orang yang berbeda pendapat, berbeda pilihan, kemudian pecat, cerai. Nggak bisa kayak gitu loh. Masa urusan beda pilihan capres harus sampai cerai sih? Ya, jadi kalau kemudian orang-orang yang tidak mendukung Prabowo solusinya adalah cerai, itu kan artinya dia benar-benar nggak akan dukung Prabowo setelah itu gitu ya. Makanya Prabowo kalah terus gitu. Lah instruksinya kayak gini gitu. Yang beda pilihan capres cerai. Kalau ada ponakan, anak, punya menantu yang nggak dukung Prabowo, pecat, cerai. Ini pelajaran macam apa yang bisa kita dapatkan dari Habibur Rahman atau Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini?
Jadi dari sini gitu ya, saya jadi teringat peristiwa tahun 2019 lalu, karena di tahun 2019 itu kan lagi panas-panasnya memang gitu ya. Dan waktu itu saya sempat membaca berita-berita terkait pasangan suami istri yang bercerai hanya gara-gara beda pilihan capres. Awalnya saya nggak percaya. Awalnya saya pikir beda pilihan capres itu cuma pemantik saja gitu. Tapi sebelum-sebelumnya memang ada masalah gitu. Masalah keluarga, finansial, anak dan sebagainya. Pasti udah ada masalah semua. Bahwa kemudian ada momentum capres, pilihan capres itu jadi pemantik gitu. Tapi sekarang akhirnya saya mengerti. Oh ini biang keroknya ini. Yang beda pilihan capres harus cerai. Biang keroknya ini ternyata gitu. Ternyata memang ada instruksinya. Jadi bagi saya aneh gitu. Masa untuk urusan pilihan capres saja harus cerai sih gitu ya. Masa harus cerai sih? Lawang kita beda pilihan agama juga kita nggak apa-apa. Masa pilihan capres harus cerai sih? Katanya mau mengusung persatuan gitu ya. Tapi kenapa orang-orang disuruh cerai? Hanya karena nggak dukung Prabowo. Lah terus persatuannya di mana ini? Maksudnya apa coba disuruh cerai? Biar sama kayak Prabowo gitu cerai. Capres cerai, pemilihnya pemilih cerai. Apa coba?